Boom. Halo guys, balik lagi di Sobat Rahat. Kali ini Minci akan merangkum film yang berjudul The Adam Project. Film ini menceritakan tentang seorang pria di tahun 2050 yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu demi menghancurkan terjadinya kemajuan teknologi yang membahayakan dunia. Oh Kraila, daripada Minci kebanyakan bacot, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai di tahun 2050, di mana ada seorang pria bernama Adam Reed yang sedang mengendarai jet luar angkasa. Dengan jet itu, Adam berniat melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Tapi, seorang pemimpin bernama Maya Sorian berusaha menghalangi Adam untuk pergi ke sana. Dan untungnya, Adam berhasil lolos dengan membuka sebuah portal waktu dan memasukinya. Setelah itu, scene berpindah pada Adam kecil di tahun 2022, di mana saat itu ia berusia 12 tahun, seorang bocil bertubuh kecil yang sering dibully. Akibat perkelahian itu, Adam sering dihukum di sekolah. Hal itu membuat sang ibu marah kepadanya. Di rumah, Adam hanya tinggal bersama sang ibu, karena diketahui ayahnya telah meninggal 2 tahun silam akibat kecelakaan. Setelah 2 tahun berlalu, sang ibu mulai membuka hati kembali. Malam itu, ia hendak pergi berkencan bersama rekan kerjanya. Adam yang sendirian di rumah hanya menghabiskan waktu bermain game ditemani si anjing yang bernama Hawking. Tapi tiba-tiba, lampu padam. Adam yang penasaran berusaha mengecek keluar. Tapi tiba-tiba, si anjing malah berlari ke hutan. Adam kemudian mengejar Hawking yang tiba-tiba masuk ke garasi milik ayahnya. Dan disinilah ia melihat Adam dewasa dari tahun 2050 yang terdampar. Entahlah apa yang terjadi sebenarnya, karena seharusnya Adam dewasa mendarat di tahun 2018, bukan di tahun 2022. Dan kini, ia terpaksa harus bersembunyi di sana sambil mengobati lukanya akibat serangan Maya. Terlebih, jetnya mengalami sedikit kerusakan. Adam kecil masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, setelah melihat kesamaan mereka, ia akhirnya mengerti bahwa lelaki berjenggot itu adalah dirinya dari masa depan. Setelah itu, Adam membawa si bocil melihat pesawatnya. Karena pesawat itu didesain menggunakan DNA Adam dan kondisinya sedang tidak sehat, jadi ia membutuhkan DNA Adam kecil untuk mengaktifkan pesawat itu. Mereka langsung masuk ke pesawat itu untuk memulai perbaikan otomatis. Dan sampai pesawat itu benar-benar normal, Adam akan berada di sana sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju tahun 2018. Di sini, Adam kecil bertanya, apakah ia mengingat semua kejadian ini? Apakah saat Adam dewasa kecil juga ditemui oleh Adam dari masa depan? Dan Adam pun menjawab bahwa ketika ia kembali ke timelapse aslinya di masa depan, Adam dewasa tidak akan mengingat apapun. Alias, ingatannya diperbaharui secara otomatis, termasuk Adam kecil. Mereka tidak akan mengingat kejadian ini. Sebelum Adam tidur, ia memandangi foto istrinya Laura. Sedangkan di luar, sang ibu terlihat tengah bersedih. Adam yang melihat dari kejauhan ibunya masih hidup kala itu, menjadi sangat sedih. Keesokan harinya, saat si ibu sudah pergi bekerja, Adam dewasa berniat pergi ke apotik. Tapi sebelum pergi, Adam mengganti pakaiannya menggunakan pakaian peninggalan sang ayah. Adam dewasa memberitahu bahwa sebenarnya ia ingin pergi ke tahun 2018 untuk menemui seseorang. Tapi karena pesawatnya diserang musuh, ia jadi terjebak di tahun 2022. Saat Adam sedang membeli obat, di luar Adam kecil didatangi oleh teman-teman yang suka membulinya. Suspension? I am now. Oh, that's my spleen. Tak beberapa lama, Adam dewasa muncul.
Tapi ia tak melerai mereka. Adam malah membiarkan mereka untuk terus menghajar Adam kecil. Tapi sebelum itu, Adam gede memberitahu Adam kecil untuk jangan takut. Ia menyuruh agar si Adam bocil melawan, karena jika tidak, maka selamanya Adam akan dibully dan dianggap lemah. Melihat si bocil Adam tetap kalah, si Adam langsung mengancam kedua bocil bangor itu agar jangan mengganggu Adam lagi. Jika tidak, maka ia akan menghajar mereka semua. Sesampainya di rumah, Adam bocil marah pada si Adam karena tidak membantunya. Adam besar berusaha menjelaskan bahwa itu semua demi kebaikan Adam agar ia tidak dibully lagi. Kemudian, Adam kecil bertanya tentang siapa wanita di foto itu. Di sini, Adam memberitahu bahwa itu adalah Laura, istrinya yang juga seorang penjelajah waktu. Dan Laura lah salah satu alasan mengapa Adam ingin pergi ke tahun 2018. Karena diketahui, Laura tewas saat sedang melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Saat malam harinya, Adam pergi ke bank. Dan di sana juga ada ibunya yang sedang bersedih. Ellie mengeluh mengenai sikap anaknya yang sangat nakal semenjak kepergian ayahnya. Sang ibu merasa bahwa Adam sudah tidak lagi menyayanginya. Adam gede yang mendengar pembicaraan itu langsung berkata bahwa jauh di lubuk hatinya anaknya sangat menyayangi Ellie. Keesokan harinya, Maya dan Christos tiba di tahun 2022. Ia sedang mencari keberadaan Adam. Di sisi lain, Adam kecil dan Adam gede terlihat sedang sarapan. Di sini, Adam bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Laura, yang membuatnya langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Adam juga berkata bahwa ia mencurigai Maya atas meninggalnya Laura. Adam gede memberitahu bahwa di masa depan, Maya telah berhasil menguasai dunia karena mengembangkan mesin penjelajah waktu dari hasil kerja keras ayah mereka, yang berhasil menemukan algoritma akselerasi partikel magnetik, yang ternyata penelitian itu disebut sebagai Adam Project. Tak berselang lama, Adam dewasa merasakan sesuatu yang aneh, yang ternyata itu adalah antek-antek Maya yang berhasil menemukan Adam. Dan di langit ada Maya yang sudah mengepungnya. Tapi tanpa diduga, ternyata Laura datang membantu. Mereka bertiga langsung pergi apluk-aplukan di tengah kejaran Maya dan antek-anteknya. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil lolos. Adam dewasa tak menyangka bahwa Laura masih hidup, yang padahal sebenarnya Laura telah terjebak di tahun 2022 selama 4 tahun, akibat jetnya yang dibom oleh Maya. Di sini Laura menjelaskan bahwa Maya telah lebih dulu pergi ke tahun 2018, di mana ia bertemu dengan dirinya yang lebih muda untuk membocorkan saham dan menimbun kekayaan. Jadi intinya, di tahun 2050, kondisi buruk yang sedang terjadi disebabkan oleh Maya yang telah merubah aliran waktu di masa lalu, yang akhirnya berdampak buruk pada masa depan. Setelah itu, mereka menyusun rencana. Laura menyuruh Adam untuk pergi ke tahun 2018, di mana ayahnya saat itu masih hidup dan masih mengembangkan mesin penjelajah waktu. Bisa dikatakan bahwa Adam harus memperbaiki aliran waktu di masa lalu agar kejadian buruk tidak terjadi di masa depan. Tapi Adam menolak, karena jika aliran waktu kala itu dirubah, ia tidak akan pernah bertemu dengan Laura. Tak berselang lama, Laura menyadari bahwa Maya dan antek-anteknya sedang menuju ke sana. Laura yang sangat ingin memperbaiki masa depan, menyuruh Adam dan si bocil untuk segera pergi ke tahun 2018. Boom. Di sini, Laura berusaha mengulur waktu dengan menghadapi Christos. Meskipun akhirnya ia harus tewas karena Maya menembaknya. Di sisi lain, Adam besar membawa Adam kecil karena ia membutuhkan DNA-nya untuk mengaktifkan pesawat. Maya yang mengetahui itu menembaki pesawat Adam.
Tapi beruntung, Adam berhasil mengaktifkan portal waktu dan memasukinya. Dan kini, Adam berada di tahun 2018. Di sana, ia melihat ayahnya yang masih hidup. Ayah Adam adalah seorang ilmuwan fisika yang sangat cerdas dan jenius. Yang sudah tentu, si ayah dapat dengan mudah mengenali bahwa mereka berdua adalah Adam anaknya dari masa depan. Dengan melihat mereka berdua di sana, si ayah jadi yakin bahwa proyeknya mengenai mesin penjelajah waktu berhasil. Tapi si ayah menyuruh mereka untuk kembali ke masanya. Karena si ayah tahu Adam tidak boleh pergi ke masa lalu apalagi sampai berbicara dengan orang-orang. Karena itu bisa merusak aliran waktu di masa depan. Dad! Are you okay? Tapi Adam memberitahu bahwa Maya telah lebih dulu merusaknya. Si ayah sedikit tidak percaya karena selama ini Maya lah yang telah mendanai Adam Project. Kemudian mereka bermalam di motel. Di sini, Adam tua memberitahu si ayah bahwa di masa depan, Maya mengambil alih Adam Project dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Adam gede meminta sang ayah untuk menghancurkan akselerator partikel, agar di masa depan tidak ada perjalanan waktu. Tapi, Adam Project yang saat itu menjadi aset penting bagi sang ayah, tentu saja menolak permintaan Adam. Setelah itu, si ayah pamit pulang karena Ellie dan Adam berusia 8 tahun sedang menunggunya di rumah. Di sisi lain, Maya yang sudah tiba di tahun 2018 mendatangi dirinya yang lebih muda. Ia memberitahu bahwa Adam akan menghancurkan rencana mereka. Keesokan harinya, dua Adam pergi ke gedung penelitian Adam Project untuk menghancurkan akselerator partikel. Adam bocil ditugaskan untuk mengendalikan drone penghancur, sedangkan Adam gede bertugas menghadapi pasukan Maya. Roger that. Di tengah pertempuran, si ayah datang membantu Adam. Ia berubah pikiran dan akan menghancurkan mesin waktu demi masa depan. Adam tua dan si ayah masuk ke dalam. Mereka mengambil harddisk akselerator, yang ternyata harddisk inilah satu-satunya salinan yang menyimpan semua perjalanan waktu. Jadi mereka cukup menghancurkan harddisk itu untuk menghentikan terjadinya perjalanan waktu, tanpa harus menghancurkan akseleratornya. Setelah mengambil harddisk itu, Maya tua dan Maya muda datang. Mereka meminta Adam untuk menyerahkan harddisk itu. Tapi Adam menolak. Kristos yang berhasil menangkap Adam bocil menjadikannya sebagai sandera agar Adam tua menyerahkan harddisk itu. Tapi tiba-tiba, kaca akselerator itu pecah yang menyebabkan gelombang elektromagnetik pada akselerator pun meluap. Gelombang itu mulai menarik besi yang berada di sekitar mereka, termasuk robot pasukan Maya. Adam tua bertarung dengan Kristos untuk melindungi harddisk itu, sedangkan Adam bocil nemplok di kaca setelah ditarik oleh si robot. Setelah berhasil melepaskan diri, Adam bocil mencoba membantu Adam tua. Tapi ia langsung kalah terkena peloplokan Kristos. Supper time, Spanky. Nope. Saat Adam terpojok, untungnya si Kristos berhasil rungkat terbabuk bangku ke inti akselerator. Lockdown in 2 minutes. Dirasa situasi semakin kacau, Maya tua berniat menembak mereka. Tapi tanpa diduga, peluru itu tertarik gelombang magnet yang kemudian mengenai Maya muda dan seketika itu juga Maya muda tewas. Dan Maya tua pun lenyap begitu saja. 10 seconds remaining. 5, 4, 3. Dan sebelum akselerator itu meledak, mereka akhirnya berhasil keluar. Setelah itu, ketiganya kembali ke rumah. Di sini, sang ayah meminta agar Adam tidak memberitahukan tentang kematiannya, karena si ayah tetap ingin hal itu menjadi misteri ilahi. Kemudian, ketiganya bermain lempar bola. Dan saat si ayah berbalik, Adam tua dan Adam bocil telah menghilang. Setelah itu, scene kembali ke tahun 2022, di mana Adam yang berusia 12 tahun terlihat memeluk sang ibu. Ia berusaha menerima kepergian ayahnya dan berniat menjadi anak yang berbakti pada sang ibu. 12 tahun setelahnya, kita diperlihatkan Adam dewasa yang kembali bertemu dengan Laura di kampus. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Laura masih hidup?
Padahal ia sudah dibunuh oleh Maya. Tapi entahlah, hanya sutradara yang nyaho. Karena film pun telah berakhir. Oke guys, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah gunakan waktumu sebaik mungkin.